studio ini. Jadi nanti setelah menonton, silakan teman-teman yang ada di belakang boleh merapat ke depan. Penanya pertama akan mendapatkan ini nih, tumbler. Ini bagus banget nih dari Boleh. Ada yang mau? Oh, mau semua. Nggak bisa kalau yang 6 beruntung ya, yang 6 yang beruntung. Yes. Ini dia. Nah, nanti mulai surat-surat tadi masukin ke dalam tumbler ini ya. Oke. Kita akan undang untuk bergabung bersama dengan kita untuk segenap jajaran cast dan juga jajaran filmmaker yang akan menyapa teman-teman semua pada sore hari ini. Baik, akan kita undang yang pertama, ini dia eksekutif produser dari film Dilanjutkan Salah Disudahi Peri. Berikan tepuk tangan untuk Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Muldoko. Silakan Pak untuk bergabung bersama dengan kita. Boleh berdiri dulu di tengah. Waalaikumsalam. Selanjutnya produser dari film Dilanjutkan Salah Disudahi Peri, Bapak Bambang Drias. Silakan. Yes, untuk bersama dengan Bapak Muldoko di tengah-tengah. Selanjutnya kita undang ide cerita dan juga penulis naskah untuk film Dilanjutkan Salah Disudahi Peri, Mas Garin Nugroho. Yes, ini dia Mas Garin luar biasa yang kalian baru saja kita tonton teman-teman. Silakan Mas Garin. Selanjutnya sutradara ada Pak Benny Setiawan. Oke, silakan untuk bersama dengan jajaran filmmaker lainnya. Selanjutnya yang pertama kita akan undang juga jajaran pengisi original soundtrack dari film Dilanjutkan Salah Disudahi Peri. Untuk yang bergabung bersama dengan kita sambut ini dia. Ada Innocent, Farel Aureli dan juga Voke Fritzi. Yes, bukan dong untuk pengisi original soundtrack kita. Oke, boleh berdiri dulu di sini. Silakan, boleh bergeser lagi. Ya, agak majuan lagi. Sejajar dengan jajaran filmmaker. Boleh geser ke kanan lagi teman-teman. Geseran lagi. Oke, selanjutnya kita undang jajaran cast dari film Dilanjutkan Salah Disudahi Peri. Yang pertama ada Kevin Ardilova. Silakan Kevin Ardilova. Selanjutnya setelah Kevin untuk bergabung bersama dengan kita ada Tisa Biani. Kita kan Kevin, silakan Tisa Biani, ini dia. Selanjutnya ini dia nih, duta cowok Green Flag Indonesia, Ibrahim Rishad. Oke, silakan yang bergabung dengan teman-teman. Selanjutnya ini ada yang bergabung bersama dengan kita ada Mbak Dewi Gita. Yes. Silakan boleh di tengah, di sebelah. Oke. Siap. Kita foto dulu, boleh bergabung ke tengah lagi teman-teman, boleh lebih merapat lagi, geser ke kanan kiri, boleh bergeser ke kanan kiri jajaran cast dan filmmaker. Yes. Oke. Aman jaraknya teman-teman? Aman ya, nanti akan ada 2 sesi foto, di akhir juga akan ada untuk formasi yang berbeda. Kita lihat ke sebelah kiri dulu, silakan boleh lihat sebelah kiri. Yes, sebelah kiri. Silakan sebelah kiri. Silakan teman-teman di sebelah kiri. Silakan teman-teman media sebelah kiri. Oke, kita siapkan berada di kursi. Sehat ya teman-teman guys ya. Sekali lagi di depan teman-teman guys dan jajaran filmmaker, tepuk tangan dong teman-teman. Untuk yang sudah menyaksikan film ini, menariknya baru selesai kita saksikan. Terus tadi kita tanya Kevin di sini, banyak yang masih mencari jodohnya. Mana Mbak tadi masih mencari jodoh? Suaranya. Pak Muldoko, apa kabar Pak? Alhamdulillah Pak, boleh diberikan mikrofonnya Kevin, boleh? Yes, kita mau ngobrol sama Pak Muldoko untuk yang pertama sebagai eksekutif produser Pak di film ini. Ini dibintangi jajaran cast yang luar biasa. Kita juga lihat jajaran filmmaker yang luar biasa juga hadir di sini. Dari Bapak sendiri lewat film ini saat nanti mulai dirilis di seluruh bioskop Indonesia, apa Pak harapannya setelah seluruh penonton Indonesia menyaksikan film ini? Silakan Pak. Harusnya sebelakangan begitu, mentornya nggak ngerti aku ini. Soalnya belum nonton, nggak boleh nonton ini. Tapi yang pertama saya mesti
menaruh rasa hormat dan apresiasi yang sangat tinggi kepada beliau-beliau yang luar biasa. Ada Mas Garin, teman saya, ada Mas Jenny, ada Mas Bambang. Tiga pilar ini saya pikir kekuatan yang akan menjadi pilar bagi generasi muda nanti ke depan. Beliau-beliau ini menurut saya dilihat dari segala sisi memiliki segalanya. Jadi kalau ini kolaborasi dengan anak muda, ini pastinya ke depan nasib film Indonesia akan semakin bersinar, semakin baik. Karena beliau punya kesadaran penuh untuk berkontribusi kepada perkembangan anak muda ke depan. Yang kedua, dari sisi ide ini juga sangat update sekali, betul-betul update ya. Ya. Karena situasi ini menggejala di seluruh kehidupan kita, baik itu anak-anak muda yang selalu galau, berikutnya juga orang dewasa yang penuh dengan dilema, berikutnya orang tua juga harus belajar di film ini. Karena film ini sebuah pilihan dan hidup harus memilih. Maka dalam buku saya berani memimpin itu saya tempatkan di yang pertama, karena kadang-kadang menuju itu sulit membuat pilihan-pilihan di tengah situasi yang krusial. Film ini saya pikir hampir semua dari kita menghadapi situasi seperti itu, galau begitu, galau dari pekerjaan, galau dari kehidupan rumah tangga, galau dari segalanya. Nah ini film ini betul-betul memberi inspirasi bagi kita semuanya dan sangat update Mas dengan situasi. Yes. Dan harapan saya ini semakin banyak yang menonton, masyarakat Indonesia akan semakin sehat. Bagaimana buat pilihan yang terbaik. Terima kasih tepuk tangan untuk Bapak Muldoko. Ini Mas dengan sangat luar biasa, tapi itu tentang pilihan ya Pak. Kita bisa belajar gimana kita bijak dalam mengambil pilihan dari film ini. Terima kasih. Kita ke produser kita, ada Mas Bambang Trias. Mas Trias, ini menarik, kita pengen tahu dong, boleh diceritakan sedikit gimana akhirnya menyatukan nama-nama besar yang sangat luar biasa dari industri film untuk berada di film ini. Seperti kita lihat filmmaker, ada Mas Benny, kemudian Mas Garin, dan juga jajaran cast yang luar biasa. Mas Trias, silakan. Ya, boleh bikin mikrofonnya. Oke, silakan. Oke, selamat sore buat teman-teman media. Terima kasih bisa hadir di acara launching film dan dilanjutkan nanti gala premier. Nah, sebelumnya saya ucapin terima kasih kepada Bapak Muldoko dan teman-teman artis, begitu juga ke Bapak Garin sama Pak Benny. Akhirnya karya ini bisa terwujud dengan bagus dan saya terima kasih sekali lagi dipercaya sebagai production house yang mendesain production dan secara kreatif juga dengan Bapak Garin itu. Terus gimana melihat kolaborasi dari jajaran cast yang luar biasa ini Mas Trias, kita pengen tahu dong. Sebelumnya tentang pemilihan cast itu sebenarnya kita percayakan kepada sutradara kita Pak Benny, dan begitu juga kepada Bapak Garin. Begitu panjang kita berdiskusi dan kita mengemas kolaborasi dengan Bapak Garin dan Pak Benny. Dia senior kita dan kita banyak belajar dari beliau dengan ide, terus dengan cerita yang relate dengan sekarang ini. Siap. Terima kasih Bapak untuk produser kita. Kita ke Mas Garin Nugroho. Mas Garin sebagai cerita dan penulis naskah dari film ini, saya ingat betul pada saat tahun lalu kalau nggak salah kita ngobrol, Mas Garin lagi mempersiapkan dan akhirnya hari ini sudah siap ditayangkan. Mas, boleh diceritakan bagaimana perubahan ide ini dan pengembangannya sehingga dikemas dengan sangat luar biasa tapi bermakna gitu Mas Garin, silakan. Ya sebetulnya untuk sahabat-sahabat semua terima kasih ya atas kedatangan, tapi sebenarnya seperti Pak Muldoko ya,
kan judul itu merepresentasikan situasi ya. Iya. Dilanjutkan salah, disudahi perih. Nah itu mau politik, mau sosial, mau umur berapa saja, ya kan kita akan selalu menghadapi situasi dilanjutkan salah dan disudahi perih. Tapi kita terus berjalan ke depan kan gitu. Iya. Nah, karena itu memang judul itu sudah ngobrol sama Dira Airport ya. Ya kalau situasi sekarang udahlah pakai judul aja, dilanjutkan salah, disudahi perih. Setiap orang baik dalam percintaan, Iya. maupun dalam kerja, dalam apapun pasti akan mengalami. Udah pakai judul itu lalu Dira aja. Ya udah judul itu lalu Mas Benny juga seneng kan. Iya. Dan kebetulan kita berdua Mas Benny sama-sama dari IKJ dan waktu itu saya bilang ini naskah paling tepat adalah untuk Mas Benny. Oke. Yang begitu banyak pengalaman dan prestasi di dalam film-film yang industri gitu. Jadi langsunglah kita bertiga bertemu dan kebetulan Pak Muldoko dan produser mendukung untuk suatu judul yang memang menjadi bagian dari kita semua. Kita bisa tertawa dengan judul itu, kita bisa juga merenungi dengan judul itu, tapi kita juga bisa apa yang disebut nangis juga kalau dengan judul itu kan. Tapi juga ada ya setiap kali kita akan menghadapi tantangan seperti itu di usia apapun, dalam ruang kerja apapun. Ya, kalau pengembangan dalam idenya akhirnya kepilih tema dengan pasangan muda suami istri yang ada terartinya itu gimana, Mas Garin? Boleh dijelaskan? Ya ini sebetulnya kerjasama dengan Mas Benny ya, nanti Mas Benny juga jelaskan. Ya pasangan-pasangan ini kan seluruh hidup kan kita harus menemukan pasangan kita Ya. dalam kerja, dalam politik, dalam sosial kan apapun juga lah. Maka dipilih sebuah pasangan muda baru kan. Karena kalau pasangan muda itu yang namanya juga rumah tangga kan ada tangganya ya. Yes. Kalau rumah tangga nggak ada kata jatuh cinta juga ada kata jatuhnya. Iya. Ya kan nanti maka film itu penuh quotes sebetulnya nantinya. Dan memang kemudian kita memilih sebuah pasangan muda dengan profesi yang sedang ambiar betul lah. Kevin kan profesinya kan Yes. bikin event yang serba ambiar kan gitu, bagiannya. Jadi memang dipilih profesi-profesi yang aktual sekarang dengan pasangan-pasangan dengan karakter-karakter yang juga akan menarik karena bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Yes, terima kasih untuk Mas Garin, terima kasih Mas Garin. Untuk ini sebagai sutradara kita pengen tahu gimana ngobrol dengan Mas Garin untuk kreatifnya sehingga kemasan yang kita dapatkan delivery banyak quotes ya kena banget ke generasi sekarang nih Pak Benny, silakan. Iya, terima kasih kepada teman-teman media yang sudah menyempatkan hadir di sore ini. Iya, pertama kali saya mendapat tawaran dari Mas Bambang untuk menggarap ide cerita skenario dari Mas Garin. Yang terpikir dari saya adalah saya sangat menunggu kolaborasi itu karena saya tuh penggemar Mas Garin karena dari wah ini kesempatan baik gitu. Jadi kita membaca ide ceritanya sangat menarik dan kemudian sama-sama kita saling tukar pikiran, diskusi, menulis juga disesuaikan dengan situasi sekarang dan kebutuhan untuk industri ya Mas ya. Dan akhirnya terjadilah kerjasama itu dan mungkin teman-teman semua tadi sudah menyaksikan sendiri. Saya merasa senang sekali sudah bisa bekerja sama juga dengan aktor-aktor yang luar biasa karena mereka juga siap menerima sesuatu di lapangan yang kadang-kadang ada ide-ide yang mendadak dari Mas Garin dan saya. Nanti kita ke cast untuk menanyakan itu, tapi Pak Benny gimana proses, boleh ceritakan dikit ya proses casting atau pemilihan dari jajaran cast yang ada di tengah-tengah kita? Boleh diceritakan gimana journey-nya? Ya seperti tadi Mas Bambang bilang bahwa ketika saya membaca itu saya sudah terpikir ada beberapa yang memang sudah saya ingin kerjasama selama ini ya. Terus ada hal-hal juga yang memang situasi waktunya juga saat itu sehingga kita betul-betul juga dalam persiapannya tidak terlalu banyak, tapi makanya saya pilih pemain-pemain yang sudah siap untuk yang tadi saya bilang, siap berimprovisasi di lapangan, siap menerima hal-hal baru yang mengagetkan mereka dan mereka harus siap sebagai aktor yang sudah masuk ketika persiapan kita juga tidak terlalu banyak waktu itu. Terima kasih, semoga untuk sutradara kita. Sekarang kita ke jajaran cast
mungkin akan dimulai ke Kevin Ardi Love You, asik. Itu julukannya Kevin, kita berkali-kali ketemu karena memang di tiap peran-peran yang dimainkan oleh Kevin ini selalu bikin yang penontonnya apalagi yang cewek-cewek itu jatuh cinta dengan karakter yang dikasih oleh Kevin. Kali ini karakter yang beda lagi yang didapatkan oleh seorang Kevin. Vin, pengen tahu gimana pada saat lo dipercaya untuk karakter ini, Vin, mengeksplorasinya, silakan. Yes. Senang bisa ada di sini. Sebelumnya pengen nyampein kalau teman-teman semua dapat salam dari Mika Tambayong yang kebetulan hari ini nggak bisa hadir karena lagi sakit. Kita doain semoga Mika bisa cepat pulih. Amin. Senang bisa ada di sini. Awalnya ditawarin sama Mas Garin kalau nggak salah waktu itu. Kevin, ini ada film komedi. Belum pernah kan komedi? Belum, Mas. Oke. Terus ketemu sama Pak Benny. Terus saya benar-benar kayak, Mas, ini saya belum pernah komedi, Mas, saya nggak tahu harus ngapain gitu. Terus Pak Benny-nya ketawa aja gitu, nanti saya yang arahin gitu, pasti kamu bisa. Oke. Nah dari situ jadi akhirnya ngerasa kayaknya ini tantangan baru gitu buat main film drama komedi karena cukup tricky ya. Kalau berlebih jadinya cringe gitu. Ya. Kalau terlalu drama juga jadinya terlalu serius gitu. Karena kebetulan saya dapat peran juga sebelumnya serius-serius terus. Baru kali ini bisa ketawa sedikit. Yes, setelah berproses di film ini gimana seorang Kevin Ardilova memandang sebuah hubungan apalagi diciptakan dan suami istri pasangan muda nih, Kevin? Silakan. Kebetulan ketemu teman-teman yang kooperatif banget gitu. Kebetulan saya kan juga belum nikah ya. Mika udah nikah gitu. Yeah. Jadi mungkin Mika kasih tahu lah beberapa hal gitu dan pemain yang lain juga sangat terbuka gitu ketika reading. Kita nggak punya reading waktu reading yang lama, tapi karena kita pemain-pemain yang udah biasa ketemu gitu di luar, jadi cukup enak lah ininya kerjasamanya. Terima kasih Kevin Ardilova. Kita ke Tisra Biani. Hai Tisra. Tisra ini karakter ini unik banget karena pelukis foto ya. Nah, ini gimana bisa dipercaya dan profesinya? Kamu gimana riset dan lain-lainnya? Silakan. Sebelumnya mau berterima kasih banyak untuk semua yang sudah hadir, para media khususnya, dan terima kasih untuk production house-nya sendiri itu Sex dan para pemain yang sangat-sangat membantuku dalam berproses menjadi Intan. Ya. Kembali menjadi Intan di film Dilanjutkan Salah Disudahi Peri. Alhamdulillah dikasih waktu aku sebagai pemain untuk workshop gitu. Jadi bukan hanya mendalami sebagai Intan saja gitu, bukan hanya reading atau latihan dialog segala macam, tapi aku dikasih waktu beberapa hari, kayaknya sekitar seminggu latihan di Jakarta dan juga di Bandung untuk melukis botol gitu. Jadi bahkan pada saat memegang kuasnya itu sendiri ada pelatihan khususnya gitu. Jadi benar-benar aku berusaha seprofesional mungkin untuk bisa meyakinkan penonton bahwa Intan tuh ya seniman melukis botol gitu, bukan hanya sekedar acting aja gitu. Jadi aku senang bisa dikasih kesempatan itu. Ya moga-moga nanti yang nonton bisa suka sama karakterku. Kalau Tisra sendiri gimana sih melihat komitmen dalam sebuah hubungan, terutama pada saat berproses di film ini ya sebagai Intan? Silakan. Kalau yang bisa aku pelajari yang Dilanjutkan Salah Disudahi Peri, khususnya untuk karakterku Intan, jangan pernah menjalin hubungan sama seseorang yang masih belum move on sama masa lalu. Nah, Anda di sini langsung nyindir ke bapaknya nih kan. Jadi kalau masih belum bisa move on, mendingan cari yang lain karena cowok lain banyak kok. Nah, terima kasih Tisra Biani, thank you Tisra. Kita ke Teh Dewi kita. Hai Teh, apa kabar? Berurutan dulu semuanya. Jadi sebagai ibu yang ada di sini, kita pengen tahu perspektif Teh Dewi tentang pernikahan dan peran sebagai ibu di film ini seperti apa sih? Silakan Teh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya, salam budaya untuk kita semuanya. Alhamdulillah saya di sini diberi kesempatan, diberi ilmu lagi. Setiap film buat saya adalah pelajaran, setiap film buat saya adalah ilmu, dan kali ini bertemu dengan orang-orang yang luar biasa.
Garin dan Kak Benny, tentunya tepuk tangan dong untuk dua ini. Dan juga sangat dengan anak-anak generasi sekarang yang luar biasa. Ada Kevin, ada Tisa, ada anak saya yang jadi anak saya ini Ibrahim. Tepuk tangan dong buat mereka yang sangat menginspirasi di dunia perfilman Indonesia tentunya. Dan pertanyaannya apa tadi? Gimana perspektif Dewi sebagai seorang ibu yang melihat tentang hubungan pasangan anak-anak muda ini teh? Iya, kalau perspektif saya dari seorang ibu adalah di film ini ya, Iya. tentunya namanya berpasangan akan ada dilema, akan ada sedih, bahagia itu pasti, tapi poinnya dari saya sebagai seorang ibu adalah tidak ada cinta yang sempurna, tapi dalam pernikahan itulah penyempurnaan cinta. Itu dia Teh Dewi, kita tepuk tangan untuk Teh Dewi. Terima kasih. Kita ke Ibrahim Indonesia sekarang. Oh ini sebagai icon atau duta cowok green flag ini Mas Gavin. Itu cowok green flag. Lu selalu memberikan banyak karakter cowok green flag ya kan. Tapi kali ini dengan yang berbeda lagi layernya, yaitu dengan sensitifan lo untuk musik, kemudian juga tadi Marco itu gimana lo mengeksplornya karakter Zainun ini. Terutama kita pengen tahu saat lo ngomong kayak bahkan lo gak rela nyamuk aja menyentuh itu. Cewek-cewek langsung kayak dasar buaya gitu. Gimana pada saat dapat kepercayaan peran ini? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya teman-teman media. Pertama-tama aku ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah hadir dan nonton karya kami. Terima kasih juga buat Pak Benny, Mas Garin, terus Pak Bambang dan Flex, Rias Film, Pak Muldoko terutama dan jajaran cast juga yang ada di sini. Terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan untuk bermain di film ini. Dan untuk karakter Zainun sendiri, si suami idaman ini, sebenarnya yang aku suka dari karakter Zainun ini adalah dia sosok yang bisa dibilang jadi warna baru lah, karena di balik kerumitan dan ribetnya hubungan Darian sama Alfa, ada sosok Zainun yang benar-benar bisa mencairkan, bukan mencairkan ya, mendinginkan lah, kayak mau memberikan warna lah di kehidupan si Alfa ini. Terus untuk karakternya sendiri, awal-awal aku juga bingung sebenarnya, karena waduh, dia sensitif sekali sama wangi-wangian, dan dia juga musiknya mungkin bukan musik suka dengerin musik ya, lebih ke arah dia tuh apa ya namanya tuh Orkestrasi gitu ya, orkestra atau konduktor ya, konduktor yang belum pernah aku mainkan sebelumnya. Aku juga banyak sharing sama Pak Benny tentunya, gimana sih karakter yang mau dibuat itu seperti apa gitu. Dan ya aku senang sih dengan karakter ini, walaupun memang diberikan batasan untuk bergerak, karena kan yang lain bergeraknya lebih bebas ya. Maksudnya ya dia boleh lebih ceria, boleh lebih gerakannya lebih luas gitu. Sedangkan kan kalau Zainun sendiri karakternya tuh dia tenang, dia kalem, bijaksana, berwibawa ya. Beda lah sama aslinya ya. Tapi ya happy sih bisa dapat karakter baru, karena benar kata Ibu, setiap film itu memberikan pelajaran baru sih. Yes. Tapi di sini kan komedi drama juga kan, ya komedinya yang baru juga untuk seorang kan. Nah itu gimana saat lo membawakan, ada beban tersendiri kan? Ini kebetulan film drama komedi pertama aku. Yes. Balik lagi tadi, karena semuanya diberikan ruang yang lebih luas, sedangkan aku terbatas, jadi aku harus ketawa sih sebenarnya. Kalau di set itu susah banget, karena kan unik-unik ya pemainnya kan. Belum ada Asep Septun namanya lah, terus siapa lah komedi-komedi aneh gitu. Jadinya emang harus belajar untuk tahan ketawa sih saat lagi konten. Itu sih paling berat sebenarnya. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ibrahim Indonesia. Kita ke jajaran produksi original soundtrack yang menyatu sekali lagu-lagunya, suara-suara indah kalian ke dalam visual yang tadi kita tonton gitu. Jadi dan nanti kita nggak sabar untuk menyaksikan kalian membawakan live nanti malam di gala premier. Kita pengen tahu dari satu-satu mungkin gimana rasanya diajak terlibat menjadi pengisi original soundtrack di film ini. Silakan. Farhan dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Sebelumnya saya ucapin terima kasih untuk semua yang hadir sore ini, dan juga khususnya untuk Pak Benny, Pak Bambang Dias, Pak Garin, dan juga Pak Muldoko. Terima kasih sudah
isi original soundtrack. Di awal juga kita lihat kamu berakting juga, itu gimana kalau sana? Sebenarnya cukup bertantangan banget sih. Iya. Ini kebetulan film pertama dan juga lagu pertama saya dan langsung di Wow, jadi film pertama, lagu pertama, lagu tangan dong. single perdana. Yes, nanti jadi gimana? Bercampur ya, seneng. Seneng dan juga agak rada takut karena ditemenin case-case yang senior lah. Yes. Siap, tadi Mama akan membawakan ini langsung secara live lagu kamu. Insya Allah. Yes, oke. Tadi sih dalam kita udah dengar tipis-tipis ya. Kalau teman-teman media datangnya dari siang. Jadi rasanya gimana? Kalau kamu boleh ceritakan dong prosesnya. Sebelumnya selamat sore semuanya. Salam kenal, saya Innocent Purwanto. Pastinya aku bangga banget sama hampir sama kayak Farel juga karena aku dapat kesempatan untuk bisa nyobain main film walaupun sedikit gitu, tapi seru banget untuk bisa syuting bareng sama senior-senior yang luar biasa. Ya. Dan sebelumnya aku juga mau mengucapkan terima kasih banyak sama Pak Garin, Pak Beni, Bapak Andreas dan juga Bapak Muldoko, Kak Radi, Kak Putri juga. Terima kasih sudah memberikan kesempatan buat aku untuk bisa membawakan lagu Dilanjutkan Saladi Sudah Hiperi dan juga bisa main film bareng. Pastinya aku senang banget bisa bekerja sama dengan semua tim dan juga tim So X pastinya. Saat berproses untuk rekaman kan lagunya juga dengan lagu tema lagu untuk film ini ya. Kamu merasakannya seperti apa sih sudut pandang kamu sebagai penyanyi? Kalau aku juga berpengalaman, aku juga punya pengalaman dalam lagu ini. Oh, pengalaman Dilanjutkan Saladi Sudah Hiperi ya. Tapi di masa lalu ya, di masa lalu. Di masa lalu. Sekarang sudah enggak, sekarang sudah bisa move on dan sudah bisa harus memilih untuk bisa maju ke depannya. Gak boleh terus-terusan ya kan? Betul. Jadi intinya buat aku, apa tadi? Aku lupa. Saat berproses ngetek lagunya kan saya bayangin kan Dilanjutkan Saladi Sudah Hiperi. Apa yang kamu rasakan pada saat itu? Iya pasti. Maaf ya ketularan ini. Pastinya apa ya? Apa sih? Senang dan relate kali ya? Senang pasti, karena aku juga relate dalam lagunya gitu Ya. ya. Dan untuk membawakan lagunya pastinya sedih banget karena aku ada di dalamnya juga. Karena pernah merasakan Iya, Dilanjutkan betul. Saladi Sudah Hiperi. Betul. Terima kasih rasanya. Selanjutnya ada Bapak Prinsi juga. Hai. Hai, selamat sore semuanya. Selamat sore. Kalau kamu boleh dong ceritain gimana saat dipercaya juga untuk menjadi salah satu pengisi original soundtrack. Wah, tentunya aku bersyukur banget karena ini proyek pertama aku menjadi sebuah apa ya, pengisi suara ya di soundtrack film layar lebar Indonesia ini. Dan aku udah nonton filmnya, udah ada spoilernya dan keren banget, plot twist banget. Dan mungkin tantangan dalam bikin lagunya itu di bagian judulnya, karena kita harus memerlukan setiap kata untuk menjadi syair yang harus relate dengan ya cerita, alur ceritanya. Nah itu ya tantangannya ada Iya, di situ ya. tantangannya itu. Dan ini pertama kali aku bikin single duet Wow. sama cowok, jadi Yes. ya gitulah. Kita akan kita lihat juga nanti di dalam premiere penampilan kalian berdua ya, Pak, ya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Nah teman-teman media silakan yang ingin bertanya akan saudara ya akan dibantu oleh teman-teman dari komisi sini yang pertama ya. Oke. Oh boleh pinjam mikrofon tadi ada di sini? Yes, boleh pinjam mikrofon. Putar. Oke. Oh ada sorry. Ada di situ. Langsung dapat tumbler dari Bro nih. Tanya dulu tapi ya. Iya, tanya dulu. Ini tumblernya nanti. Silakan nama, media dan pertanyaannya. Selamat sore semua, aku Raffi dari Max mau nanya ke Mas Benny dan Mas Garin. Tadi kan dapat kredit as a screenwriter ya. Sebagai orang Bandung, jokesnya Sunda banget, saya suka, lucu. Nah itu pengen penasaran deh, ngobrol sama case-nya kan kayak banyak banget, pastinya banyak banget yang diimprovisasi dari screenplay-nya. Itu ngobrol sama case-nya gimana sih? Dan pendekatan jokesnya itu karena ya agak 18 plus ya, beberapa kayak besar dan mantap gitu. Itu pendekatannya gimana? Kamu orang Bandung. Orang Bandung. Bandung jadi masuk banget tadi beberapa jokesnya kena banget nih. Silakan Mas Garin atau Pak Benny, silakan boleh dijelaskan. Ada mikrofonnya boleh pinjam. Oh, oke. Ini langsung ke Mas Benny aja ya. Iya silakan. Penulis skenario biasanya kan berdua dan juga begitu diadaptasi ke lokal, kelokalan itu ke Bandung itu. Akhirnya Mas Benny memang orang Sunda. Kalau saya ibu saya Sunda separuh Jawa kan. Jadi gimana mengadopsi untuk menjadi kelokalan yang khas Bandung itu dengan orang-orang dengan wajah yang
Bandung banget gitu ya komedinya. Silakan ya Mas Beni. Silakan Pak Beni. Ya, awal kita diskusi dengan Mas Garin, skripnya itu sebetulnya bukan di Jawa Barat settingnya, tapi di Jawa Tengah ya, di Jogja. Ya. Tapi karena saya merasa kurang dengan waktu yang sedikit, bukan nggak bisa ya, tapi waktu kita kurang, buat saya observasi masalah job di Jogja, saya menyerah. Mas, saya agak kurang begitu memahami gitu kan budaya di Jawa gitu. Bikin gampang aja ya, karena saya orang Sunda, jadi dan biasa film-film saya kan seperti yang kemarin Pagelaku Ayah juga di Sunda juga, jadi ya udah dibikinlah Sunda. Dan Mas Garin juga ternyata setengah Sunda juga, jadi dia hafal betul gitu kan, dengan kayak ibu-ibu teteh-teteh ibu sosialita gitu. Maksudnya memberikan sebab, oh iya ya saya kayak gini, jadi gambaran apa yang ditulis Mas Garin sama ini udah pas lah gitu. Untuk pemainnya saya berusaha untuk menekankan bahwa mereka itu orang Sunda aja. Tapi kan di Bandung itu sendiri juga sekarang bahasanya nggak terlalu Sunda ya, gua lu segala macam, walaupun logatnya yang kita pertahankan gitu. Kebetulan teman-teman cepat sekali, kalau Tisa sih sama saya beberapa kali bahasa Sunda ya. Iya. Tisa dan Ohim kan juga orang Bandung juga ya. Iya. Apalagi Teh Dewi gitu. Bisa jadi mentornya. Ya itu aja perjalanan kenapa saya pilih set di Bandung, dan karena saya lebih memahami job-job orang Sunda. Yes. Terima kasih Pak Beni, Mas Saya nambahin aja, saya bilang sama Mas Beni, satu-satunya suku yang orangnya berkumis, serem, abri ataupun polisi tapi lucu cuma Sunda. Jadi dipindah ke Sunda malah menyenangkan. Karena yang wajahnya serem dari Hansip sampai itu pun kalau bicara Sunda pasti akan jadi komedi. Yes. Terima kasih Mas Garin dan juga Pak Beni. Silakan boleh dibantu Mas. Ya. Selanjutnya tadi ada di mana? Silakan boleh dipilih oleh teman-teman publisis yang mana dulu. Baik. Ya, Mbak ini dan tadi ini yang galau banget nih soalnya. Mana tadi mikrofonnya? Ya. Mbaknya belum bisa move on soalnya nanti. Silakan Mbak. Halo, perkenalkan nama saya Serina dari Media Channel Plus ID. Saya ingin bertanya ke Kak Tisa, apa momen tersulit sekaligus paling menyenangkan buat Kak Tisa di proyek ini? Terima kasih. Siap, terima kasih. Silakan Tisa. Halo. Jawabannya adalah karena syuting di Bandung. Aku tuh selalu senang kalau dikasih kesempatan untuk syuting di sana, karena selain kita kerja, tapi kalau misalnya dapat kesempatan untuk pulang cepat ya pasti jalan-jalan kan. Jalan-jalan. Terus aku juga di sana kan sebagai Intan yang memang warlock Braga gitu. Jadi emang warga lokal Braga yang dimana harus bisa bahasa Sunda. Itu tantangan dari Pak Beni. Pokoknya bisa di sini jangan hanya sekedar logatnya aja ya, tapi at least harus bisa beberapa bahasanya gitu. Kalau disuruh ngomong kayak udah lupa nih, kan banyak banget aku ngomong Sunda di film ini. Terus ya udah sih, paling karena syuting di Bandung jadi happy. Menyenangkan ya. Kalau misalkan lagi cepat bisa jalan-jalan, kulineran gitu. Kulineran, udaranya juga sejuk. Ya. Siap. Terima kasih Tisa yang menyarankan juga. Silakan. Oke, selanjutnya ada di mana? Silakan boleh dibantu yang mana dari teman-teman publisis, boleh dipilih. Iya, atas ya. Ya, silakan. Iya, kamu masih tengok. Yes, ya itu dia. Boleh berdiri Mas. Silakan. Halo, selamat sore, Mas saya Yovan dari Movie Goers. Saya suka banget filmnya Mas Beni, Mas Garin, thank you banget. Ini tadi saya tertarik dengan dialognya Tisa yang dilanjutkan, saya sudah pergi dijalani saja gitu kan. Itu kayak itu memang pesan yang dalam banget dari film ini gitu. Dan tadi saya dapat pesan dari omongan Pak Muldoko tadi soal itu anak muda tuh harus jalani saja. Nah, saya jadi penasaran Pak Muldoko alasan untuk mengambil film ini untuk bagian jadi produsernya film ini, apakah dari itu memberi pesan itu ke anak muda atau
industri film Indonesia. Kemudian tadi Tisa juga pas deliver dialog itu apakah merasa itu dialog bagian dari dialog yang penting dalam film ini atau gimana? Thank you. Itu aja. Siap, terima kasih Mas Yofan. Pak Muldoko dulu boleh Pak, silakan Pak. Ya Mas, ini sebenarnya lebih perintah ya. Jadi, saya diperintah oleh anak saya itu, jadi ya udah apa boleh buat harus diikuti. Tapi saya senang ya, film ini apa jenaka ya, tapi serius gitu ya. Seriusnya jenakanya apa ya, diperankan oleh apa sebuah situasi yang membawa kita hanyut di situ. Tapi ada serius, karena ini masalah kehidupan, ya, kehidupan. Jadi saya pikir ini benar-benar perlu dilihat oleh masyarakat Indonesia. Maka tadi saya katakan semakin melihat film ini kita menjadi sehat. Sehat dalam dalam apa itu ikut bawa arus, ketawa dan seterusnya. Tapi juga sehat dalam buat pilihan, jangan salah gitu. Nah, ini pentingnya film ini dilihat dari sisi pendidikan ya, edukasi, betul-betul saya sangat senang ya. Makanya saya mau ikut terlibat di dalamnya karena ini konteksnya adalah edukasi. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Muldoko. Tisa, silakan kalau Tisa gimana? Kalau aku pribadi sih kayaknya aku rasa setiap dialog yang kita keluarkan itu sama pentingnya sih dengan dialog-dialog. Kalau dari aku pribadi sih yang penting percaya aja sih, percaya sama saudara, percaya sama pemain, percaya sama skrip. Karena kalau tiga hal itu udah kita bisa yakini, yang aku yakin sih kedepannya bakal dilanjutkan aja walaupun pro gitu. Bisa jagoan lo. Iya, filmnya box office semua. Mohon maaf, gak lagi ngomong itu ya Pak. Ya jadi kayak walaupun aku juga langsung deg-degan sendiri, tiba-tiba kok ada dialog ini, ada adegan ini gitu. Tapi ya gimana ya, maksudnya dari aku udah dengar juga dari beberapa kali kalau gaya direksi kami ini dan gaya penulisan Mas Galuh juga seperti itu, suka tiba-tiba nge-challenge pemain. Jadi kita sebagai pemain udah harus terima aja gitu bahwa akan ada tantangan yang mereka kasih. Aku kurang lebih sama kayak Risa. Nggak boleh ya? Karena menurut aku hal-hal seperti itu memang bikin tegang ya saat Risa. Karena kan kita udah jadi karakter, kita udah tahu nih bakal mau seperti apa. Tiba-tiba ada mungkin bisa berubah setnya atau tiba-tiba ada scene yang ditambah. Kita harus siap. Tapi nanti kita pasti akan diskusi dulu sama sutradaranya kenapa ada, terus memangnya harus seperti apa di scene ini gitu. Melawan main yang ada di sini harus seperti apa. Tapi juga pelajaran sih, karena dari yang depannya kita pun jadi siap untuk menerima hal-hal baru kayak gitu. Terpaan mental ya, jadi biar tahu main film itu enggak berubah-ubah ya sih. Maaf aku terlalu ya. Itu kan ya pasti ada kesulitan, juga ada apa yang kita jalani. Tapi kesulitan itu kan menjadi satu hal pembelajaran. Jadi mungkin real life, jadi kehidupan nyata kita terus kita bisa antisipasi lewat pelajaran yang kita kerjaan kita di salah satunya. Saya sekarang kesulitan. Kesulitan itu gimana?